Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pengenalan diri. Pengenalan diri adalah salah satu cara untuk membentuk konsep diri, merupakan persepsi seseorang terhadap dirinya sendiri, baik secara fisik maupun moral. Konsep diri positif pada akhirnya akan membentuk harga diri yang kuat. Harga diri merupakan penilaian tentang keberartian diri dan nilai seseorang yang didasarkan atas proses pembuatan konsep dan pengumpulan informasi tentang dirinya beserta pengalaman. Pengenalan diri adalah suatu keberhasilan memahami hal-hal yang penting tentang diri sendiri yang membantu dalam usaha membangun sikap baik dan positif pada diri sendiri maupun menerima dan mengembangkan dirinya sendiri. Itulah pemaparan dari saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya adalah manfaat dan tujuan mengenal diri. Nah, ada beberapa manfaat dan tujuan mengenal diri, yaitu 1. Mengelola diri. Nah, mengelola diri itu berarti mengetahui segala sesuatu yang ada dalam diri kita dan menguasai segala kemampuan emosi yang ada dalam diri kita. Selanjutnya yaitu menerima diri apa adanya. Menerima diri apa adanya berarti kita menerima segala sesuatu atau kemampuan yang ada dalam diri kita. Selanjutnya yaitu mengembangkan kekuatan dan mengatasi kelemahan dengan baik. Nah, segala kekuatan dan kemampuan atau kelemahan kita dapat diatasi dengan baik. Selanjutnya yaitu tujuan mengenal diri. Apa tujuan mengenal diri? Tujuan mengenal diri adalah mengembangkan karir, yaitu di mana seseorang mengenal potensi-potensinya, bakat-bakatnya, keterampilan-keterampilannya yang ada pada dirinya. Yang mana jika nanti jika nanti potensi tersebut sudah dikembangkan, keterampilannya sudah dikembangkan, bakatnya sudah ditemukan, maka orang tersebut akan mempunyai sebuah karir di mana karirnya ini akan menjadi sebuah profesi untuk dijadikan kegiatan dalam kesehariannya, yaitu seperti menjadi seorang guru, seorang dosen, seorang dokter, seorang perawat, dan bagaimana orang tersebut akan menjalani profesinya itu dengan sebaik-baiknya. Demikian pemaparan materi kedua. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi yang ketiga. Nah, materi yang ketiga yaitu bagaimana cara kita mengenali diri kita sendiri. Nah, di sini ada beberapa langkah-langkah yang harus kita lakukan ketika akan untuk melakukan pengenalan diri atau mengenali diri kita. Nah, kenapa kita harus mengenali diri kita? Tadi setelah dikatakan oleh pemateri pertama, lalu kedua dari pengertian, tujuan, dan manfaat, kenapa kita harus mengenali diri kita sendiri? Nah, karena menurut saya pribadi, mengenali diri kita sendiri itu sangatlah penting. Karena ketika kita mengenali diri kita mampu mengenali bahwa kita itu memiliki kekurangan, kita itu memiliki kelebihan. Kekurangannya menjadi perbaikan, lalu kelebihannya itu menjadi potensi kita untuk mencapai tujuan yang di masa akan mendatang, atau menjadi rancangan kita ketika di masa yang akan datang atau masa depan.
Nah, di sini ada 5 langkah, langkah untuk mengenali diri sendiri atau mengenali diri. Yang pertama yaitu mencatat kekurangan dan kelebihan kita. Kenapa harus mencatat? Karena itu sebagai acuan gitu ya. Misalkan kita memiliki kelebihannya itu menari gitu. Kita mencatat, saya memiliki kelebihan dalam menari. Nah, dari sana kelebihan itu jika dilihat gitu ya, mereka orang tersebut yang memiliki kelebihan menari dan mencatatnya, dia itu akan mengingat bahwa dia itu memiliki kelebihannya itu di sini loh. Lalu hobinya itu di sini, lalu kesukaannya itu ini gitu ya. Kelebihannya itu apa? Nah, jika mencatat kekurangan itu misalkan saya itu memiliki kekurangan tidak bisa bersosialisasi, misalkan ya itu teman-teman. Nah, jadi ketika memiliki kelebihan kita mencatatnya dan ketika memiliki kekurangan kita mencatatnya. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua yaitu setelah kita catat, nah kelebihan kita itu dijadikan sebagai rancangan gitu. Catatan itu sebagai misalkan kelebihan itu tadi kan menari ya, kelebihannya itu menari. Nah, maka orang tersebut akan merencanakan, aku itu akan mengikuti les tari untuk mengikuti perlombaan gitu, untuk mencapai menjadi penari yang muncul di Indonesia misalkan gitu ya. Nah, itu kan sebuah potensi yang direncanakan. Nah, lalu jika kekurangannya, nah jadi untuk mengenali kekurangannya itu yang pertama kan dari kelebihan, nah yang kedua itu kekurangan. Nah, kalau kita sudah mencatat kekurangan kita akan bisa mengontrol diri kita. Misalkan kita kurangnya itu dari tidak bisa bersosialisasi dengan masyarakat, maka bisa dievaluasi atau diperbaiki oleh diri kita. Kita harus bisa nih bersosialisasi kepada masyarakat karena itu kekurangan kita, maka kita harus bisa bersosialisasi kepada masyarakat, misalkan bagaimana caranya gitu. Itu salah satu contoh ya teman-teman. Nah, lalu yang ketiga, karena kita telah memiliki maksudnya telah mengenali diri kita itu ada kekurangannya, ada kelebihannya. Nah, daripada itu kita harus kita harus mengingat bahwa mengenal diri kita itu karena kita itu misalkan gitu ya, gini teman-teman. Kita itu diciptakan oleh pencipta kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana untuk membantu mengenali diri kita ya dengan cara berdoa juga. Misalkan teman-teman itu Nah, misalkan teman-teman itu ingin mengenali diri kita. Nah, itu dibantu dengan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak lepas ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah menciptakan diri kita. Bagaimanapun kita berusaha, jika tidak dibarengi dengan berdoa, berikhtiar, itu tidak akan maksimal ya. Nah, lalu yang keempat yaitu yang keempat itu jangan sekali-sekali teman-teman itu memunculkan, maksudnya gini nih, teman-teman itu hanya melihat kekurangannya saja. Karena saya pribadi gitu ya, ketika melihat kekurangan saja akan memiliki rasa minder atau insecure ya. Biasanya lebih familiar itu insecure gitu ya. Jadi teman-teman itu aku minder nih karena kulit aku ini lebih tidak glowing misalkan ya gitu. Tidak glowing atau aku ini minder ketika tubuh aku lebih pendek gitu misalkan ya. Jadi teman-teman jangan melihat kekurangan saja, tapi melihat juga kelebihannya, karena ketika seseorang memiliki kekurangan, pasti seseorang tersebut memiliki juga kelebihannya. Nah, itu poin yang keempat. Nah, selanjutnya yaitu poin yang kelima, mengenali diri sebenarnya bukan hanya
siapa saja dirinya. Jadi misalkan saya mengenali diri itu pada saat sekarang saja, tidak seperti itu. Jadi mengenali diri itu ketika untuk pada saat sekarang dan masa yang akan datang. Misalkan pada saat sekarang saya mengenali kekurangan saya itu seperti ini, kelebihan saya itu seperti ini, maka kelebihannya untuk diasah atau diolah gitu ya, terus dikembangkan. Nah, kekurangannya itu untuk diperbaiki, itu untuk masa sekarang. Nah, untuk masa depan, ketika kita memiliki kelebihan, kita harus bisa mengonsep diri kita nanti itu mau jadi apa. Nah, ketika tadi ya itu ingin menjadi penari tradisional Indonesia gitu ya, misalkan penari di ini tarian tradisional yang menjadi sangat jadi penari tradisional gitu ya, aduh pusing. Jadi penari tradisional yang sangat luar biasa gitu ya. Nah, maka dia itu akan mengonsep dirinya gitu untuk masa nanti. Berarti aku ini harus les ke sini atau ikut lomba ini agar bisa melatih potensi gitu. Nah, ketika ada kekurangannya berarti diperbaiki supaya di masa yang akan datang tidak terjadi seperti ini lagi. Mungkin itu 5 langkah-langkah yang bisa kalian lakukan untuk mengetahui diri kalian. Jadi untuk mengenali diri kalian, cobalah 5 langkah tersebut. Terima kasih teman-teman yang telah menonton. Semoga bermanfaat. Dikembalikan lagi kepada moderator. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberi kesempatan saya untuk memaparkan materi. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai mencari peluang dan juga sumber-sumber dan unsur-unsur peluang. Yang pertama saya akan jelaskan mengenai peluang. Teman-teman ada yang tahu peluang itu artinya apa? Nah, peluang itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu diartikan sebagai kesempatan ya. Nah, jadi secara sederhananya itu peluang itu sebagai kesempatan muncul atau terjadi pada satu peristiwa begitu. Nah, sehingga secara terminologis pengertian peluang adalah kesempatan yang dapat dimanfaatkan seseorang untuk mendapatkan apa yang diinginkannya, baik itu keuntungan, kekayaan, maupun uang. Nah, dengan memanfaatkan berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal gitu. Jadi peluang itu sebuah kesempatan gitu ya, kesempatan yang dapat dimanfaatkan seseorang untuk mendapatkan keinginannya begitu. Kemudian di sini ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Nah, faktor internal itu berasal dari diri kita sendiri, semisal bakat dan minat. Selanjutnya di sini juga ada faktor eksternal. Faktor eksternal adalah hal-hal yang berkaitan di luar dari diri kita, Kalau misalnya tadi faktor internal itu dari dalam diri kita sendiri gitu. Kalau misalnya faktor eksternal itu dari luar gitu. Kemudian selanjutnya itu saya akan memaparkan mengenai sumber-sumber dan unsur-unsur peluang. Nah, mengenai sumber-sumber peluang. Di sini ada peluang yang berasal dari diri kita sendiri. Nah, dalam peluang yang berasal dari diri sendiri itu ada beberapa kategorinya gitu. Yang pertama itu berasal dari sebuah hobi. Nah, setiap seseorang itu pasti memiliki sebuah hobi kan? Nah, yang bisa dijadikan sumber peluang. Jadi hobi itu bisa dijadikan untuk sumber peluang gitu. Salah satu contohnya itu seseorang yang hobi dalam menjahit. Nah, bisa mengambil peluang sebagai penjahit. Kemudian seseorang yang gemar memasak. Nah, bisa mengambil peluang membuka warung makan misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada berasal dari sebuah keahlian yang dimiliki. Kalau tadi berasal dari hobi, misalnya tadi kan kalau tadi itu dicontohkannya hobi menjahit, hobi masak begitu. Kalau ini berasal dari
sebuah keahlian yang dimiliki. Keahlian yang dimiliki seseorang dapat dijadikan sebuah modal utama dalam mengembangkan usahanya. Jadi kalau misalnya kalau kita memiliki keahlian, ya tentunya ya setiap orang itu memiliki keahliannya. Nah, keahlian itu bisa dijadikan sebuah modal utama dalam mengembangkan usahanya begitu. Nah, contohnya itu seseorang yang ahli dalam memperbaiki TV, TV yang rusak. Kemudian bisa juga seseorang yang ahli dalam membuat alat-alat rumah tangga, bisa mengambil peluang usaha mebel dan sebagainya begitu. Kemudian yang ketiga itu berasal dari pengetahuan yang dipelajari. Nah, dari beberapa kategori peluang usaha ini, pengetahuan merupakan hal yang paling potensial dalam menemukan peluang apa yang harus diambil nih, karena seseorang tersebut sudah mencari tahu terlebih dahulu dan mempelajari serta memahami bidang usaha yang hendak ditekuninya begitu. Kemudian selanjutnya di sini poin yang kedua ya, kalau tadi kan hobi, kemudian keahlian dan juga pengetahuan itu kategori dari peluang yang berasal dari diri kita sendiri. Nah, ini yang keduanya itu ada peluang yang berasal dari lingkungan. Nah, peluang ini biasanya timbul dari lingkungan yang ada di sekitar mereka. Nah, misalnya kita kan sebagai mahasiswa. Nah, ada tuh peluangnya juga untuk mahasiswa, misalnya kita bisa menjual kuota, karena kan kita sekarang itu kuliahnya daring. Nah, kita ambil peluang itu, kita berjualan kuota misalnya gitu. Kemudian yang ketiganya itu ada peluang yang berasal dari beberapa perubahan yang terjadi. Nah, ini merupakan salah satu sumber peluang yang sangat besar. Jadi ini peluangnya itu berasal dari perubahan yang terjadi gitu. Karena peluang ini muncul disebabkan karena terjadinya sebuah perubahan, seperti misalnya perubahan gaya hidup, perubahan peraturan pemerintah, perubahan musim, perubahan pola makan, dan perubahan-perubahan lainnya. Kemudian selanjutnya yang keempat itu peluang yang berasal dari seorang konsumen. Nah, konsumen itu merupakan salah satu objek yang sangat diperlukan dalam menentukan peluang usaha yang hendak ditekuni gitu. Karena kan dari suara konsumen lah, karena dari suara konsumen lah seseorang bisa mengetahui peluang usaha apa saja yang saat ini sedang dibutuhkan dan perlu dikembangkan gitu. Jadi konsumen itu sangat penting gitu. Kemudian yang kelimanya itu ada peluang yang berasal dari gagasan atau ide orang lain. Nah, peluang ini bersifat orisinil yang bisa memunculkan sebuah gagasan peluang yang baru gitu. Kemudian ada peluang yang berasal dari beberapa informasi yang didapat. Nah, peluang ini lebih mengarah pada pengumpulan beberapa informasi yang dibutuhkan yang perlu menghubungkan sebuah pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki seseorang untuk mewujudkannya. Tapi peluang tersebut tidak akan bermanfaat jika seseorang tersebut tidak memiliki kemampuan dalam menghubungkan pengalaman dan pengetahuan tersebut, begitu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Damayanti, izin bertanya kepada kelompok 1. Sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan oleh presentasi yang pertama oleh Bu Sri, yaitu pengenalan diri merupakan suatu keberhasilan memahami hal-hal yang penting tentang diri sendiri dan membantu sikap positif. Nah, bagaimana guru dikatakan berhasil atau tidaknya membentuk atau memahami tentang pengenalan diri tersebut, dan bagaimana upaya kita sebagai pendidik untuk membentuk pribadi atau keberhasilan pengenalan diri itu berdasarkan konsep yang sudah dijelaskan oleh Bu Sri. Bagaimana contoh konkret di sekolahnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Konsulastri, izin bertanya.
untuk profesi guru, apa yang harus ditonjolkan life skill-nya? Yang pertama untuk mendidik anak PAUD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, nama saya Wiwin Maryunani. Yang telah disampaikan pemateri barusan itu ada pembahasan tentang peluang yang berasal dari beberapa informasi yang didapat. Nah, di sini saya kurang paham karena belum ada contoh yang dapat saya pahami, karena di sini ada garis besar peluang ini lebih mengarah pada pengumpulan beberapa informasi yang dibutuhkan, yang perlu menghubungkan sebuah pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki seseorang untuk mewujudkannya. Akan tetapi, peluang tersebut tidak akan bermanfaat jika seseorang tersebut tidak memiliki kemampuan dalam menghubungkan pengalaman dan pengetahuan tersebut. Garis bawahnya itu tidak akan bermanfaat jika seseorang tersebut tidak memiliki kemampuan dalam menghubungkan pengalaman dan pengetahuan tersebut. Sini saya meminta contohnya untuk kepada pemateri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya izin menjawab pertanyaan Bu Dini. Tadi contoh konkretnya apa sebagai keberhasilan pengenalan diri sebagai seorang guru PAUD-nya? Mungkin contoh konkretnya yaitu kita sebagai seorang guru dapat menjalankan profesi kita dengan sebaik-baiknya sesuai dengan etika dan profesi yang harus guru PAUD miliki. Mungkin seperti itu Bu, tentang sikap kita, tentang cara belajar kita, tentang kita bisa menangani anak-anak dalam pembelajaran di PAUD tersebut. Baik, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan Bu Hajah Ipong. Kalau menurut saya, yang harus ditonjolkan kepada guru itu, yang pertama tuh guru harus melakukan variasi terhadap pembelajarannya. Contohnya dalam metode mengajar juga berpengaruh positif terhadap pemahaman murid-murid. Jadi dalam pembelajaran harus juga bervariasi, tidak monoton seperti itu saja. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab pertanyaan dari Ibu Wiwin mengenai peluang yang berasal dari beberapa informasi. Nah, maksudnya apa dan berikan contohnya. Nah, jadi maksudnya itu seperti ini. Misalnya harga telur di daerah ini itu harganya itu 26.000. Sedangkan kita mendapatkan informasi dari suatu tempat, kalau misalnya di tempat itu harga telurnya itu lebih murah, yaitu 22.000 misalnya ya ini. Nah, kemudian itu kan harganya lebih murah ya, lebih jauh harganya itu jauh berbeda gitu. Nah, kita bisa mengambil peluang itu, kita bisa membeli telur dari harga yang 22.000 itu, kemudian kita jual lagi di tempat kita, karena kan di tempat kita itu harganya itu 26.000, sedangkan kita di tempat lain belinya itu 22.000. Nah, jadi kita bisa mengambil peluang itu tuh, dan kita kemudian kita membeli yang tadi yang murah itu, kemudian kita jual lagi di tempat kita. Kita bisa naikkan tuh harganya, yang tadi kan dari sana 22.000. Nah, kita bisa jualnya menjadi 24.000 misalnya gitu. Kan masih lebih murah ya di kita, tentunya orang-orang akan lebih tertarik membeli kepada kita. Mungkin begitu Bu contohnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya izin menjawab pertanyaan dari Ibu Wiwin terlebih dahulu mengenai peluang yang berasal dari sebuah informasi.
Jadi gini Bu, peluang yang memang berasal dari informasi itu seperti misalkan tadi Resti dicontohkan ingin menjadi penari yang penari tradisional yang muncul di Indonesia, misalkan. Jadi kita itu mencari informasi bagaimana nih untuk menjadi penari tradisional atau internasional ini gitu. Jadi mengumpulkan informasi. Jadi kata dispora, misalkan kata dispora itu harus mengikuti ini. Nah, begitulah informasi yang didapat. Lalu kata misalkan dinas yang lain ataupun sanggar yang lain harus seperti ini. Jadi orang yang memiliki potensi itu harus mengumpulkan informasi juga bagaimana mereka ingin mencapai sesuatu tersebut. Nah, seperti itu Bu. Jadi mengumpulkan informasi, lalu yang kedua tadi melatih potensi tersebut. Jadi seperti itu Bu. Jadi misalkan Ibu itu pengen jadi pengen jadi dokter misalkan. Berarti Ibu harus mengumpulkan bagaimana nih cara menjadi dokter itu. Mungkin seperti itu Bu. Mencari peluangnya gitu, mencari peluang melewati informasi. Nah, selanjutnya yaitu pertanyaan Ibu Haji Ipong. Guru, bagaimana menonjolkan guru dalam life skill-nya untuk mendidik anak usia dini? Sebenarnya life skill ini itu kemampuan masing-masing ya. Jadi Ibu Haji Ipong juga sudah memiliki kemampuan untuk mendidik anak ini seperti apa yang baik dan benar. Jadi yang baik dan benar itu ya sesuai dengan kompetensi guru tersebut gitu Bu. Jadi ketika Ibu sesuai dengan kompetensi sebagai guru, lalu Ibu memiliki life skill Ibu sebagai guru juga gitu, maka Ibu ataupun kemampuan Ibu sebagai guru gitu, maka Ibu dapat mendidik anak dengan mudah dan dapat memberikan ilmu kepada anak-anak itu. Jadi kan ada nih guru yang memberikan ilmunya itu secara cepat kepada anak karena memang beliau itu menjelaskannya dengan kalau kepada anak kan berarti dengan seru ataupun dengan unik ataupun dengan metode-metode lainnya. Nah, seperti itu Bu. Jadi Ibu juga sudah memiliki life skill gitu, kemampuan sebagai guru. Maka untuk menonjolkannya bagaimana? Ya sering membaca buku atau sering mengikuti seminar-seminar tentang life skill mendidik anak usia dini gitu. Nah, selanjutnya yaitu pertanyaan Ibu Dini tentang bagaimana keberhasilan guru dalam membentuk lalu upaya membentuknya. Bagaimana keberhasilannya guru itu? Nah, keberhasilannya itu nyambung ke pertanyaan Bu Haji Ipong. Ketika guru tersebut berhasil dalam membentuk dirinya, maka guru tersebut mampu memberikan pendidikan kepada anak. Jadi, ketika guru tersebut itu berhasil membentuk dirinya sebagai guru, maka beliau ya yang menjadi guru tersebut akan mengetahui kompetensi apa nih yang saya miliki di bidang guru ini gitu misalkan. Nah, lalu upaya apa gitu ketika pembentukannya. Jadi ketika membentuk ini ada upaya apa nih? Nah, upayanya kita kenali dulu potensi kita, kekurangan kita sebagai guru itu apa. Misalkan saya menjadi guru, kelebihannya itu saya mudah akrab dengan anak, berarti pendekatannya tuh. Nah, lalu kekurangannya itu saya kurang mengobrol dengan orang tuanya. Nah, setelah kita mengenali diri kita, lalu kita bentuk nih bagaimana kita akan menjadi guru. Bagaimana kita menjadi guru yang profesional, berkualitas dan bersinergitas. Pokoknya cara membentuknya itu kembali lagi kepada apa yang kita miliki dan apa yang menjadi kekurangan bagi kita sebagai guru.